Oke, masih tentang perjalanan waktu. Sekarang kita akan membahas alam semesta atau universe gitu ya. Karena mengapa? Karena setiap orang yang ingin melakukan perjalanan waktu, entah itu perjalanan waktu ke masa lalu atau ke masa depan, itu pasti ada hubungannya dengan dia ingin tahu atau bahkan mempengaruhi kondisi alam semesta. Jadi the state of universe gitu ya, dia ingin ketahui. Tapi kita perhatikan ya, ketika orang-orang fisika biasanya memikir alam semesta ini adalah ya seluruhnya yang ada berat triliunan galaksi gitu ya, ya itu seluruhnya. Cuma ketika kita bicara orang melakukan perjalanan waktu, sebenarnya mereka nggak concern dengan segitu banyaknya ya. Mereka hanya concern dengan eh, apa yang terjadi dengan mereka dan hal-hal yang ingin mereka ketahui atau ingin mereka ubah ya. Jadi alam semesta yang ada di dalam target orang melakukan perjalanan waktu itu ya, itu sangat terbatas. Saya berikan contoh. Jika seseorang ya, ingin dia ngelihat ada perusahaan A, wah perusahaan ini maju banget ya, luar biasa. Coba ya, coba kalau dulu waktu perusahaan A ini masih kecil, saya beli sahamnya, ya pasti saya sudah kaya raya sekarang. Jadi si A ini ingin melakukan perjalanan waktu ke masa lalu ya, untuk membeli saham perusahaan A selagi masih kecil. Lalu dia ingin supaya itu hasil efeknya itu roll, sehingga di masa sekarang dia tiba-tiba berubah jadi udah kaya raya. Dia kan seperti begitu keinginannya. Nah, kalau kita bicara ahli fisika mengatakan akan, oh itu berarti akan terjadi efek merubahan alam semesta yang mungkin bintangnya bergeser apa, tapi enggak, itu terlalu, sebenarnya itu pemikiran terlalu complicated ya, complicated. Nah, yang benar-benar diharapkan oleh orang yang ingin melakukan perjalanan waktu ini, yang berubah itu hanya alam semesta yang dibatasi antara dia, saham perusahaan A, dan kekayaannya. Dia bahkan tidak ingin perusahaan A mengalami kejadian yang berbeda, ya kan? Jadi ini yang dibilang butterfly effect, itu dia tidak ingin terjadi. Dia tentu tidak bersedia kalau dia ke masa lalu beli saham perusahaan A, terus gara-gara dia beli saham perusahaan A itu perusahaan A itu malah bangkrut, enggak, jadi besar itu enggak mau. Dia maunya perusahaan A itu berjalan sebagaimana yang dia ketahui di masa ini, hanya dia ingin mengubah bahwa dia itu beli saham itu aja. Nah, jadi ketika kita bicara universe dalam scope-nya time travel, itu sebenarnya hanya universe yang di scope-nya yang dikenal, yang disadari oleh orang atau subjeknya dari si pelaku time travel ini. Demikian juga kalau misalnya ngelihat ke depan, itu juga orang yang mau melakukan perjalanan waktu ke depan untuk melihat, oh gimana nasib gue umpamanya gue saya nih umpamanya masuk perusahaan ini, nanti gimana gitu kan. Itu mereka tidak concern dengan apa yang terjadi dengan bintang di sono. Mereka cuma concernnya hanya spesifik itu aja. Jadi ya benar-benar universe-nya itu terbatas sekali. Nah, jadi ini penting ya, karena kita bicara gini, universe kalau bagi orang yang sedang tidur, maka apa yang ada di kesadarannya itu aja lah, itu universe-nya. Nah, ketika kita tidur, mimpi kita kadang terekam kadang enggak ya. Nah, kalau terekam ya itulah kita bisa ingat mimpinya, kadang-kadang terbuang gitu aja ya. Kalau tidak termasuk dalam memori kita yang keseluruhannya, terbuang gitu aja. Tapi kalau kita lagi sadar gini, kita melakukan apa bukan apa, itu rata-rata kan terekam. Walaupun kadang-kadang kita susah untuk mengingatnya, tapi bisa tiba-tiba oh ingat lagi. Jadi rekaman itu ada. Nah, itu baru hal kecil. Hal-hal yang lain, sebenarnya semua yang terjadi ya di dalam universe yang besar ini, yang dengan triliunan bintang ini ada rekaman ya sebenarnya ya. Nah, kita pakai bahasa yang sederhana aja biar bisa mengerti. Jadi ini adalah sesuatu yang sedang berjalan dan ada recordingnya,
ada database-nya seperti itu. Jadi kejadian-kejadian yang sudah berlangsung itu sudah direkam di database. Nah, sekarang gini, apabila saya ingin ya melakukan perjalanan waktu ke belakang, apa yang saya lakukan? Ya, artinya saya perlu masuk ke database-nya, ya, melihat apa yang terjadi di masa lalu. Kalau saya ingin mengubah, saya harus masuk dan mengubah database-nya. Nah, bagaimana kalau ke depan? Kan? Nah, kalau saya ingin melihat apa yang terjadi di depan, berarti saya harus melakukan apa? Simulasi seakan-akan ini sudah berjalan cepat, ya, lalu melihat apa yang terjadi ke depan seumpamanya begini. Ya, kalau saya ingin berusaha mengubah apa yang terjadi di depan, berarti saya mengubah kejadian sekarang lalu mencoba simulasi lagi seumpamanya ini saya ubah, ya, apa yang akan terjadi. Jadi ketika kita bicara dari universe sehubungan dengan perjalanan waktu, kita bicara yang sedang berjalan, kita bicara database-nya, dan kita bicara simulasinya. Oke, untuk bagian berikutnya saya akan jelaskan lebih detail tentang perjalanan maju dan mundur itu. Ya, jadi bagaimana maju, mundur, ngerubah, maju, dan balik lagi untuk merubah. Oke, kalau Anda menyukai video ini, silakan Anda like, dislike, share, komen, ya. Dan jangan lupa subscribe. Kalau Anda sudah subscribe, klik nyalain notifikasi yang di samping tombol subscribe itu. Oke, sekian, sampai jumpa di yang berikutnya, bagaimana melakukan perjalanan waktu.